4 ya. Ada tentang pertama nanti konsep algoritma pembentuk garis, nanti ada konsep algoritma pembentuk lingkaran Bresenham, lalu nanti ada langkah algoritma pembentuk lingkaran Bresenham, dan contoh implementasinya. Oke, kita masuk ke dalam konsep algoritma dari pembentuk garis. Nah, algoritma pembentuk garis itu sendiri merupakan algoritma untuk menentukan lokasi piksel yang paling dekat dengan garis sebenarnya atau actual line, di mana garis tersebut itu merupakan kumpulan dari titik-titik atau yang dinamakan dengan piksel. Garis sendiri itu dinyatakan dengan 4 nilai parameter, yaitu ada nilai X1, Y1, dan X2, Y2, di mana X1, Y1 itu merupakan koordinat atau titik awal, dan X2, Y2 itu merupakan koordinat dan titik akhir. Seperti gambar yang di samping adalah berikut gambar dari sebuah garis lurus yang melalui titik dari PX1, Y1 dan titik Q yaitu nilai X2, Y2. Nah, di dalam garis itu memiliki kuadran yang mungkin sudah kita kenal, yaitu di dalam kuadran garis ada 4 kuadran. Ada kuadran 1, kuadran 2, 3, maupun 4, di mana di dalam kuadran 1 itu untuk nilai X dan Y-nya itu bernilai positif. Untuk kuadran 2, untuk nilai X-nya negatif, nilai Y-nya positif. Untuk kuadran 3, nilai X maupun Y itu bernilai negatif, dan untuk kuadran 4-nya itu nilai X-nya positif dan nilai Y-nya itu negatif. Nah, di sini ada beberapa kriteria dari masing-masing kuadran, di mana untuk kuadran 1 itu memiliki kriteria adalah nilai X1-nya itu kurang dari X2, dan Y1-nya itu kurang dari Y2, di mana kalau digambarkan arah garisnya itu nanti dari arah kiri bawah ke arah kanan atas. Lalu untuk kuadran 2 itu ada X1 itu lebih dari X2 nilainya, dan Y1 itu nilainya lebih kecil dari Y2, di mana kalau digambarkan arah garisnya itu biasanya di sebelah kanan bawah ke arah kiri atas. Lalu untuk kuadran 3 itu kriterianya nilai X1-nya itu lebih besar dari nilai X2, dan nilai Y1-nya itu lebih besar dari Y2. Nah, untuk penggambarannya sendiri itu biasanya ada di kiri bawah kanan atas ke kiri bawah. Lalu untuk nilai kuadran 4, itu kriterianya jika nilai X1-nya itu kurang dari X2 dan Y1-nya itu lebih besar dari Y2. Dan untuk arah garisnya itu dari arah kiri atas ke kanan bawah. Nah, di dalam algoritma pembentuk garis sendiri itu memiliki 3 algoritma yang dipakai. Pertama itu menggunakan persamaan garis lurus atau line equation, lalu ada yang menggunakan algoritma DDA atau Digital Differential Analyzer, lalu yang ketiga ada yang menggunakan algoritma Bresenham. Nanti kita akan satu-satu membahas setiap algoritmanya. Pertama, kita akan bahas tentang algoritma yang menggunakan persamaan garis lurus atau line equation. Di sini, garis lurus itu dapat diperoleh dengan menggunakan rumusnya Y sama dengan MX plus B, di mana M itu merupakan gradien atau kemiringan dari garis yang dibentuk oleh dua titik, yaitu titik X1, Y1, dan X2, Y2. Sedangkan B sendiri itu merupakan perpotongan garis dengan sumbu Y. Bisa dilihat dari gambar di samping untuk nilai Y1, posisi nilai Y1, Y2, X1, X2, dan nilai B-nya. Nah, bila garis itu melalui titik X1, Y1, dan titik X2, Y2, maka nilai dari gradien dan lokasi B itu bisa dihitung, ada rumusnya, itu bisa kita lihat. Untuk rumus mencari nilai M atau gradien itu adalah Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Sedangkan untuk mencari nilai dari lokasi B yaitu sama dengan Y1 dikurang MX1. Mungkin lebih jelasnya kita langsung masuk ke dalam contoh soal, di mana di sini disuruh membuat sebuah gambar garis yang melalui dua titik, yaitu titik 0,1 dan titik 5,7 dengan menggunakan line equation atau persamaan garis lurus. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita ketahui dulu nilai-nilai setiap titiknya, di mana di sini nilai titik X1
sama dengan 0, ini merupakan X1-nya, ini X2-nya, X1 ini Y1, ini X2, Y2. Berarti kalau kita tulis X1 sama dengan 0, Y1-nya sama dengan 1. Lalu X2-nya sama dengan 5, Y2-nya sama dengan 7. Cara kedua, langsung kita cari nilai gradien atau nilai M-nya, di mana rumusnya tadi adalah Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Di sini Y2-nya 7, dikurang Y1 sama dengan 1, lalu dibagi X2-nya 5, dikurang X1-nya sama dengan 0. Kita sudah dapatkan untuk nilai M-nya adalah 1,2. Setelah kita mencari nilai M, maka dicari nilai B atau lokasi B-nya, di mana rumusnya adalah tadi Y1 dikurang MX1. Y1-nya adalah 1 dikali dikurang M. M-nya adalah tadi udah kita cari, udah didapat 1,2. Masukkan saja M kali X1. X1-nya sudah diketahui nilainya 0. Berarti nilai lokasi B itu adalah sama dengan 1. Sudah kita temukan nilai M dan sudah kita temukan nilai lokasi B, maka kita masukkan ke dalam sebuah tabel. Di sini kita buat tabelnya, di mana kita ingin mencari nilai Y-nya. Rumusnya tadi untuk mencari nilai Y sama dengan MX plus B. Dan untuk nilai X-nya, itu kita masukkan saja sesuai dari garis yang dilalui. Di sini garis yang dilalui nilai X-nya kan dari 0 sampai 5. X1-nya 0, X2-nya kan 5. Berarti untuk nilai X-nya kita masukkan saja dari 0, 1, 2, 3, sampai 5. Maka sekarang kita nyari nilai Y-nya, yaitu MX plus B. Kita masukkan saja rumusnya. Untuk nilai X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya adalah, kita masukkan M, M-nya 1,2 dikali 0. 0 ini diambil dari X yang pertama, yaitu X1 sama dengan 0, ditambah B. B-nya itu diambil dari nilai B yang tadi sudah kita dapatkan, yaitu nilai 1. Jadi 1,2 kali 0 ditambah 1, hasilnya adalah 1. Lalu selanjutnya kita nyari X sama dengan 1. Kita masukkan saja ke dalam rumus, 1,2 dikali 1 ditambah 1. Itu hasilnya kan 2,2. Nah, di dalam line equation itu tidak boleh untuk menggambar sebuah garis, nilainya adalah pecahan. Jadi, kalau hasilnya nanti pecahan, itu harus kita bulatkan terlebih dahulu. Karena ini 2,2, maka kita bulatkan menjadi 2. Begitupun juga untuk nilai X sama dengan 2, kita masukkan nilainya 1,2 kali 2 ditambah 1. Hasilnya nanti akan didapat 3,4. Ini kita lakukan pembulatan, berarti sama dengan 3. Begitu seterusnya sampai nilai X-nya itu sama dengan 5. Sampai titik X terakhir, itu 5. Kita masukkan hasilnya 7. Setelah kita lakukan perhitungan dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 5, untuk nilainya sudah didapat, maka kita masukkan, kita gambarkan titik-titik piksel tersebut ke dalam suatu koordinat. Jadi kita masukkan saja untuk X0, berarti Y-nya adalah 1. Kita masukkan saja, ini kan ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, untuk nilai X yang sama dengan 0, Y-nya adalah 1. Berarti ini adalah yang gambar titik piksel pertama. Lalu untuk X-nya sama dengan 1, Y-nya itu sama dengan 2. Y2. Berarti ini gambar titik piksel yang kedua. Begitupun juga untuk X sama dengan 2, berarti Y-nya 3. Ini gambar piksel yang ketiga. Sampai dengan X-nya sama dengan 5, Y-nya sama dengan 7. X-nya 5, Y-nya 7 titiknya. Ini titik piksel yang terakhir. Jadi terlihat gambar sebuah garis, tapi kelemahan dari persamaan garis lurus line equation ini
gambar garis yang dibuat dengan line equation ini kemungkinan ada garis yang terputus seperti ini. Jadi kayaknya di tengah-tengah ini kan ada terputus, kayak ada jeda. Makanya biasanya akan disempurnakan dengan dua algoritma setelahnya. Oke, kita lanjut saja. Nah, di sini ada gradien dan tipe garis, di mana pertama itu ada yang nilainya M, yang garisnya tegak itu biasanya nilai M-nya itu tidak terdefinisi. Nah, untuk yang garisnya mendatar, biasanya nilai M-nya sama dengan 0. Sedangkan untuk yang miring 45 derajat, biasanya itu nilai M-nya sama dengan 1. Nah, untuk nilai M ini, biasanya merupakan garis ideal yang bisa digunakan menggunakan algoritma persamaan garis lurus atau line equation. Sedangkan kalau untuk dua gambar tipe garis kayak cenderung mendatar, di mana nilai M-nya itu biasanya antara 0 sampai 1 dan cenderung tegak, itu nilai M-nya atau gradiennya itu lebih dari 1, ini tidak bisa menggunakan line equation atau tidak sempurna, karena nanti gambarnya seperti yang contoh gambar yang ini. Ini kan M-nya 1,2, berarti ini kan M-nya lebih dari 1. Nah, biasanya gambarnya nanti ada yang tidak terputus. Makanya, kita akan membahas tentang algoritma selanjutnya, yaitu algoritma DDA atau Digital Differential Analyzer. Nah, DDA sendiri ini merupakan algoritma untuk menghitung posisi piksel di sepanjang garis dengan menggunakan posisi piksel sebelumnya, di mana algoritma ini menggunakan asumsi bahwa garis yang berada pada ukuran 1 atau 2 serta garisnya bertipe cenderung tegak atau cenderung mendatar. Nah, untuk garis di mana nilai M-nya itu di antara 0 sampai 1, maka X indeks plus 1 atau X selanjutnya itu sama dengan XI plus 1 ditambah 1. Dan nilai Y-nya itu sama dengan YI. Lalu untuk garis di mana nilai M-nya itu lebih dari 1, maka YI-nya plus 1 sama dengan YI plus 1. Dan X indeks atau X selanjutnya sama dengan X sebelumnya ditambah 1/M. Untuk garis dengan nilai M itu antara 0 sampai min 1, maka untuk X selanjutnya sama dengan X awal dikurang dengan 1. X sebelumnya dikurang 1. Dan Y selanjutnya nanti adalah sama dengan Y sebelumnya dikurang dengan M atau gradien. Sedangkan untuk M, kalau nilai M-nya kurang dari min 1, maka Y sebelumnya itu ditambah 1 sama dengan Y sebelumnya ditambah 1, berarti tidak berubah untuk nilai Y-nya. Dan untuk nilai X selanjutnya nanti, X sebelumnya dikurang 1/M. Mungkin lebih jelas kita langsung masuk saja ke dalam contoh soal. Oke, di mana di sini disuruh gambar garis titik sama tadi nilainya juga untuk titiknya 0,1 sampai dengan titik 5,7, tapi sekarang kita menggunakan DDA, algoritma DDA. Kalau sebelumnya kan menggunakan line equation atau persamaan garis lurus. Nah, sama kita jabarkan dulu ya untuk nilai X1-nya berapa, X2-nya berapa, Y1-nya berapa, Y2-nya berapa. Lalu kita cari untuk nilai M-nya sama seperti line equation. Rumusnya untuk nilai M, 7 dikurang 1, itu dari 2 kurang Y1 dibagi X2 dikurang X1, didapatkan nilainya 1,20. Lalu kita cari rumus 1/M terlebih dahulu untuk memudahkan. Jadi kita masukkan saja 1/M itu sama dengan M-nya sama dengan 1,20 sama dengan didapat 0,83. Nah, patokannya kita lihat di sini untuk nilai M-nya. Karena M-nya 1,20, berarti kan M-nya lebih dari 1. Maka digunakan rumus 4. Nah, rumus 4 yang tadi yang ini. Kalau untuk garis dengan M lebih dari 1, maka digunakan rumus ini. Gimana? YI selanjutnya sama dengan YI plus 1 dan XI plus 1 sama dengan XI plus 1/M. Jadi, yang dipakai kita untuk mencari nilai X-nya adalah yang ini.
Oke, kita masukkan saja ke dalam sebuah tabel di mana rumusnya kita masukkan nilai X yang baru nanti sama dengan X sebelumnya ditambah 1/M. 1/M tadi kita sudah cari nilainya 0,83, kita masukkan Y-nya saja, nilai X-nya saja, di mana di sini untuk nilai Y-nya berbeda. Kalau untuk line equation yang dicari adalah nilai X, sedangkan untuk yang yang line equation itu yang dicari nilai Y-nya, sedangkan untuk yang di DE itu yang dicari adalah nilai X-nya. Dan di sini untuk nilai Y-nya, karena syaratnya adalah untuk Y indeks yang akan digunakan merupakan Y sebelumnya ditambah 1. Jadi untuk Y-nya, Y1-nya kan 1, Y2-nya 7. Kita tulis saja 1 sampai 7. Karena dia melalui titik dari Y-nya 1, Y yang terakhirnya 7. Nah, kita masukkan ke dalam tabel. Rumusnya kita tulis biar mempermudah. X sama dengan XI plus 1/M. Nah, XI-nya tadi kan X awal sebelumnya yaitu X1 yaitu 0. 0 ditambah, X1-nya kita memakai yang X1 ini. Nah, untuk Y2-nya, Y sama dengan 2, kita masukkan saja ke dalam rumus, di mana dia menggunakan X sebelumnya. X sebelumnya kan X1 itu sama dengan 0, berarti dimasukkan 0, ditambah 1/M, 0,83 yaitu, masukkan saja 0,83. Sama dengan 0,83. Lalu, sama seperti yang line equation, harus dibulatkan kalau untuk menggambar sebuah garis di dalam sumbu koordinat. Jadi untuk 0,83 dibulatkan saja menjadi nilainya 1. Lalu yang selanjutnya mencari Y sama dengan 3. Kalau Y-nya sama dengan 3, berarti untuk nilai X-nya dimasukkan saja nilai X sama dengan X sebelumnya ditambah 1/M. Nah, sekarang untuk X sebelumnya itu tidak memakai nilai X1 sama dengan 0 lagi, tetapi memakai nilai X-nya itu 0,83. Yang dipakai adalah nilai pecahannya, bukan pembulatannya. Nah, berarti kita masukkan saja, ini masuk ke sini, 0,83 ditambah 1/M tetap 0,83, sama dengan 1,66. Nah, ini dibulatkan, 1,66 dibulatkan menjadi 2. Selanjutnya juga, misalnya mau mencari Y-nya sekarang sama dengan 4, berarti yang dipakai nilai X ini, X sebelumnya adalah yang 1,66, bukan yang pembulatannya ya. 1,66 ditambah 0,83. Nah, 0,83 itu dari 1/M-nya. Hasilnya 2,49 dibulatkan. Kalau ada nilai pecahannya dibulatkan. Nah, sampai dengan terakhir Y-nya sama dengan 7 didapat. X-nya dimasukkan 4,15 ditambah 0,83 dari nilai 1/M sama dengan 4,98 dibulatkan menjadi 5. Oke, setelah didapat nilai Y-nya 1 sampai 7, nilai X-nya juga sudah dapat. Untuk nilai Y-nya 1, X-nya berarti 0. Untuk Y-nya 2, X-nya 1. Y-nya 3, X-nya 2, Y-nya 4, nilai X-nya 2, Y-nya 5, nilai X-nya 3, sampai dengan Y-nya 7, nilai X-nya 5, masukkan ke dalam sumbu koordinat untuk kita gambar sebuah garis. Di sini sumbu koordinat Y, ini sumbu koordinat X. Kita masukkan saja titik-titik nilai-nilai X dan Y yang sudah didapat, di mana di sini nilai misalnya X-nya 0, berarti Y-nya 1. Yang sini berarti titik pertama. Lalu yang titik keduanya nilai Y-nya 2. Y-nya di sini 2. X-nya sama dengan 1. Jadi ini merupakan titik kedua. Begitupun sampai dengan nilai Y-nya 7. Y-nya di sini 7. Y-nya 7. Dan X-nya 5. X-nya 5 berarti posisi titik ada di sini. Nah, jadi terlihat sebuah gambar garis di sebuah sumbu koordinatnya. Sama untuk nilai yang menghitung menggunakan line equation, kita menggunakan soal yang sama, tapi terlihat perbedaannya. Kalau yang tadi
line equation, kalau kita lihat sebelumnya, di sini terlihat ada jarak di tengah-tengah, jadi seperti garis terputus. Nah, makanya untuk menyempurnakannya, kita menggunakan algoritma DDA, di mana untuk gambarnya terlihat perbedaannya tidak ada, jadi terisi full, untuk titik-titik pikselnya tidak ada yang terputus. Nah, tapi di dalam algoritma DDA sendiri juga memiliki kelemahan, yaitu untuk prosedur untuk menggambar garis masih menggunakan fungsi pembulatan. Yang tadi kan hasilnya kalau pecahan harus dibulatkan nilai X maupun Y-nya, jadi biasanya itu memerlukan waktu. Dan untuk variabel X, Y maupun M-nya itu memerlukan bilangan real karena kemiringannya merupakan nilai pecahan. Makanya untuk algoritma DDA ini sebenarnya disempurnakan lagi menggunakan algoritma Bresenham. Biasanya yang banyak digunakan untuk menyempurnakan algoritma sebelumnya itu adalah algoritma Bresenham. Di mana algoritma Bresenham ini merupakan algoritma yang lebih efisien. Di sini karena algoritma ini sudah tidak mencari nilai pecahan ya, nilainya nanti yang akan terlihat atau yang muncul itu merupakan nilai integer yang paling mendekati garis sesungguhnya atau actual line. Dan algoritma ini juga tidak memerlukan pembagian seperti yang algoritma DDA, ini kan banyak pembagian. Biasanya kalau untuk algoritma Bresenham itu hanya memakai pengurangan dan penjumlahan. Nah, ini merupakan algoritma Bresenham, di mana untuk nilai M-nya itu antara 0 sampai 1. Di sini bisa kita lihat proses-prosesnya, di mana pertama kita cari dulu nanti untuk nilai dx, d1, p sama dengan x-nya. Ini untuk rumus-rumusnya, x2 kurang x1 sampai dengan nilai x. Dilakukan proses ini dulu sebelumnya. Setelah melakukan proses ini, dicek untuk nilai P-nya. Kalau nilainya lebih besar dari 0, maka dilanjutkan proses yang ini, dihitung menggunakan nilai P dan Y-nya. Kalau tidak, maka lakukan proses perhitungan untuk nilai P-nya menggunakan rumus sebelah kiri. Setelah itu, dilakukan rumus proses perhitungan untuk mencari nilai X. Nah, lalu dicek kembali, berarti untuk algoritma Bresenham hanya ada 2 kali pengecekan. Yang terakhir dicek lagi untuk nilai X-nya. Kalau sudah lebih besar dari sama dengan nilai X2-nya atau X akhirnya, berarti proses berhenti. Jika tidak, maka tetap dilanjutkan prosesnya sampai nilai X-nya itu lebih besar dari S yang terakhir. Nah, kalau ini adalah algoritma Bresenham dengan nilai gradiennya itu lebih dari 1. Prosesnya sama, yang pertama yang nilai M lebih dari 1 maupun M antara 0 sampai 1 prosesnya sama. Yang membedakan adalah proses dari nilai P dan X-nya. Kalau misalnya lebih dari besar sama dengan 0. Kalau iya, dia akan melakukan proses ini. Kalau tidak, akan melakukan proses ini, perhitungan ini. Nah, yang membedakan yang ini. Kalau sebelumnya, yang ditambahkan itu adalah nilai X-nya. Kalau untuk yang M lebih besar dari 1, yang ditambahkan adalah nilai Y-nya. Dan yang dilakukan ceknya adalah nilai Y-nya juga. Jadi kalau M lebih besar dari 1, dia akan berhenti kalau nilai Y-nya itu lebih besar dari sama dengan Y akhir atau Y2. Jadi perbedaannya itu untuk M lebih dari 1 itu dilakukan pengecekan nilai Y-nya, sedangkan kalau untuk yang M di antara 0 sampai 1 itu dilakukan pengecekan untuk nilai X-nya. Nah, untuk mungkin lebih memperjelas lagi, masuk saja ke dalam soal. Di sini ada 2 soal, di mana kita menggambar sebuah garis itu menggunakan algoritma Bresenham. Untuk soal pertama itu garisnya melalui titik awal atau X1, Y1-nya itu dari 0,1 sampai titik akhirnya itu 6,5. Lalu nanti yang soal kedua ada titik awalnya 0,1 dan titik akhirnya 5,7. Sama sebelumnya, kita ketahui dulu atau kita jabarkan dulu untuk nilai X1, X2, Y1, dan Y2-nya.
Di sini kita mencari untuk nomor 1 terlebih dahulu. Yang nomor 1. Untuk jawaban nomor 1, kita jabarkan untuk nilai X1, X2-nya, dan Y1, Y2-nya. Di sini X1-nya 0, yang dari sini. X2-nya adalah 6 dari sini, Y1-nya adalah 1 dari sini, Y2-nya 5 dari sini. Setelah itu sama mencari nilai gradien untuk mengetahui apakah nilai gradiennya kurang dari 1 atau lebih dari 1, berarti kita harus mencari rumus dari nilai M-nya, yaitu tadi Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Didapat hasilnya adalah 0,67. Nah, karena 0,67 itu adalah nilai M-nya di antara 0 sampai 7, 0 sampai 1, itu berarti kita menggunakan rumus yang ini, algoritma yang ini. Oke. Berarti kita masukkan, kita cari nilai dx-nya, dy-nya, d1, d2-nya. Di sini pertama kita nyari nilai dx-nya. Dx itu diferensiasi atau nilai turunan dari nilai x-nya ya. Nilai dx-nya itu rumusnya adalah x2 dikurang x1. Kita masukkan saja nilai-nilainya ke dalam rumus, didapat hasilnya 6. Setelah nyari dx, kita cari nilai dy-nya. Sama dengan rumusnya y2 dikurang y1. Sama dengan 5 dikurang 1, hasilnya 4. Setelah dapat dx dy, kita cari nilai d1-nya. Rumusnya adalah 2 dikali dy. Sama dengan 2 dikali dy. Dy-nya tadi udah kita cari, nilainya 4 yang ini. Jadi 2 kali 4 sama dengan 8. Lalu d2-nya kita cari juga dengan rumus 2 dikali dx dikurang dy. Nah, 2 dikali dx-nya sudah didapat 6, dikurang dy. Dy-nya juga sudah didapat, nilainya 4. Hasilnya yang didapat adalah 4. Lalu, kita lakukan untuk nilai P-nya dicari. Rumusnya adalah D1 dikurang DX. Nah, D1-nya tadi udah dapat nilainya 8 dari sini. Masukkan 8 dikurang DX. DX-nya sama dengan 6. Berarti 8 dikurang 6 adalah 2. Nah, kita sudah dapat nilai P. Nilai untuk yang X-nya itu menggunakan X1. Y-nya sama dengan Y awal dulu. Di mana untuk X awalnya 0, Y awalnya adalah 1. Sama kita masukkan ke dalam tabel, di mana untuk tabel ini nilai yang akan kita cari adalah nilai P, nilai X selanjutnya, dan nilai Y selanjutnya. Nah, untuk yang pertama kita sudah dapat, kita masukkan saja untuk yang P pertama, itu nilainya 2, didapat dari yang ini, tadi rumus ini. Nah, untuk X-nya kita pakai X yang awal, atau X1, berarti nilainya 0. Dan Y-nya kita menggunakan Y awal atau Y1. Atau Y sama dengan 1. Nah, setelah itu, ingat untuk yang di algoritma di sini, setelah didapat nilai-nilai yang ini, kita lakukan pengecekan nilai P-nya. Apakah lebih dari 0 sama dengan 0 atau tidak. Nah, di sini kita cek. Di sini nilainya P-nya itu aja 2 kan. Berarti kalau 2 itu adalah M-nya lebih besar daripada 0. Lebih besar dari sama dengan 0. Berarti kita melakukan untuk nilai P-nya ada perubahan, kita menggunakan rumus ini karena dia P-nya lebih besar daripada 0. Di mana rumusnya P sama dengan P dikurang D2, Y-nya juga nanti berubah sama dengan Y plus 1. Oke. Berarti untuk P selanjutnya nanti ada berubah karena P-nya ini sama dengan 2 lebih dari sama dengan 0. Berarti kita menggunakan P-nya itu sama dengan P dikurang D2. P-nya kita masukkan di sini. Berarti kan termakainya P sama dengan P dikurang D2.
Nah, untuk yang misalnya P-nya itu lebih besar daripada sama dengan 0. Nah, P-nya sebelumnya itu kan adalah 2. Nanti dimasukkan saja 2 dikurang D2. D2 kan 4, berarti kan sama dengan misalnya 2 dikurang 4. Sama dengan min 2. Berarti P selanjutnya itu didapat, P-nya sekarang berubah, tidak 2 lagi, tapi menjadi min 2. Nah, sekarang kita cari dulu nilai Y-nya, karena kan di sini, nilai X-nya. Karena P lebih besar dari sama dengan 0, berarti yang berubah nilai P dan nilai X-nya. Berarti sekarang nilai X-nya, nilai X-nya kan X plus 1, berarti X sebelumnya ditambah dengan 1. X sebelumnya adalah 0, ditambah 1, berarti sama dengan 1. Nah, untuk nilai Y-nya itu tetap. Jadi, untuk nilai Y-nya tidak berubah. Untuk nilai Y-nya bertambah 1. Kita mencari ini, untuk Y-nya bertambah 1. Nah, untuk nanti nilai X-nya bertambah 1. Kita patokannya ke algoritma yang ini. Jadi, didapat untuk yang kedua, min 2, P-nya min 2, X-nya 1, Y-nya 2. Setelah itu, dilakukan pengecekan kembali untuk nilai P-nya. Berarti sekarang kita melakukan pengecekan nilai P yang min 2, bukan yang 2 lagi. Agar kita untuk mencari nilai selanjutnya. Nah, sekarang min 2. Min 2 apakah lebih besar dari 0 atau kurang dari 0? Karena min 2 kurang dari 0, maka kita menggunakan yang rumus P-nya itu menggunakan P sama dengan P plus D1. Kalau yang lebih dari 0 kan menggunakan P dikurang D2. Nah, yang berubah kalau yang untuk nilai P plus ini ya, P plus D1, untuk nilai Y-nya tetap. Jadi Y sebelumnya tetap memakai Y sebelumnya. Atau Y baru menggunakan Y sebelumnya. Berarti kita masukkan saja untuk nilai P yang baru itu adalah P sebelumnya ditambah D1. P sebelumnya kan min 2. Min 2 ditambah D1. D1-nya tadi sudah dapat 8. Min 2 ditambah 8 itu sama dengan 6. Berarti P yang baru yang ketiga adalah 6. Lalu kita cek untuk nilai Y-nya. Ini ya, kita pakai yang rumus ini sekarang. Karena kondisinya adalah P-nya itu kurang dari sama dengan 0. Y-nya adalah Y baru, berarti sama dengan Y sebelumnya, berarti tidak berubah. Berarti untuk nilai Y-nya itu sama. Y sebelumnya kan 2. Berarti untuk Y yang dimana P sama dengan 6, itu tetap 2. Nah, sekarang setelah P sudah didapat, nilai Y-nya sudah didapat, lanjutkan proses yang ini. X sama dengan X plus 1. Berarti X sebelumnya ditambahkan 1 saja. X sebelumnya kan 1 ditambah 1, berarti jadi X-nya 2. Jadi didapat nilai P-nya 6, X-nya 2, Y-nya 2. Lalu dilakukan pengecekan lagi. Apakah nilai X-nya itu lebih besar dari sama dengan 2? Karena di sini X-nya, apakah X lebih besar dari sama dengan X selanjutnya? X2. Nah, di sini kan X2-nya adalah 6 ya. Berarti kita harus melakukan perhitungan itu sampai X-nya ini lebih besar sama dengan 6. Karena ini masih 2, berarti kan masih belum memenuhi kondisi di mana X-nya itu lebih besar dari X2. Nah, berarti kita lakukan terus rumusnya, perhitungannya terus prosesnya hingga sampai nanti yang terakhir didapat, di sini kan nanti didapat nilai X-nya 6, berarti kan sudah memenuhi kondisi di mana X-nya itu lebih besar dari sama dengan X2. X2-nya kan 6. Nah, di sini kan nanti terakhir X-nya sudah dapat 6. Nah, berarti kita berhenti perhitungannya sampai sini nanti.
Berarti nanti yang terakhir P-nya 2, X-nya 6, Y-nya 5. Nah, sama seperti sebelumnya, itu dimasukkan saja ke dalam ke dalam sumbu koordinat untuk garis-garis titik pikselnya. Dimasukkan saja titik-titik pikselnya nanti, jadi nanti akan terbentuk sebuah garis. Nah, ini untuk yang perhitungan untuk titik awal 0,1 dan titik akhirnya 6,5. Untuk yang kedua, soal kedua itu sama, perhitungannya sama. Hanya saja untuk kondisi yang nilai Bayesian algoritmanya berbeda, karena nilai yang kedua itu untuk nilai gradien M-nya itu adalah 1,20. Berarti kondisinya adalah nilai M-nya lebih besar dari 1. Kita tidak bisa memakai dengan algoritma di mana kondisi nilai M-nya itu antara 0 sampai 1. Berarti kita nanti menggunakan algoritma yang ini, di mana M-nya lebih dari 1. Menggunakan proses yang ini. Nah, untuk yang M lebih besar dari 1, itu dia melakukan pengecekan di nilai P dan perubahannya ada di nilai P sama nilai X-nya. Kalau yang tadi sebelumnya itu adalah perubahannya di nilai P dan Y-nya. Kalau yang M lebih besar dari 1, nilai P dan X-nya. Nanti dimasukkan saja. Sama awalnya kita bikin dulu untuk nilai M-nya dx, dy, d1 maupun d2 dan nilai P yang pertama dan X pertama dan Y pertama. X pertama dan Y pertama itu diambil dari X1 dan Y1. Dimasukkan saja ke dalam tabel sama seperti yang sebelumnya. Nilai P-nya sudah didapat 4. Nilai X-nya sudah didapat 0, nilai Y yang sudah didapat adalah 1. Dilakukan pengecekan P-nya apakah lebih besar dari 0 atau tidak. Karena P-nya 4 berarti kan lebih besar dari 0. Maka menggunakan yang algoritma ini. P sama dengan P plus D2, X sama dengan X plus 1. Kita masukkan saja, berarti kan P sama dengan P plus 2, berarti P sebelumnya dengan P plus 2 plus D2. Nah, untuk P sebelumnya kan tadi 4 ditambah D2-nya adalah min 2. Ya, min 2 yang dari sini. Nah, berarti kan 4 ditambah min 2 berarti 2. Nah, untuk P baru adalah 2. Setelah itu, ingat untuk yang M lebih besar dari 1, berarti yang dilakukan pengecekan adalah nilai X-nya. Karena P lebih besar daripada sama dengan 0, kan kita menggunakan rumus ini. P sama dengan P plus 2 D2 sudah didapat, berarti sekarang nilai X-nya yang dicari. X sama dengan X sebelumnya ditambah 1. Berarti yang X sebelumnya ditambahkan 1 saja. X sebelumnya kan 0 ditambah 1 yang menjadi 1. Setelah ini, lakukan proses Y-nya, yaitu Y sama dengan Y sebelumnya ditambah 1. Jadi ini emang agak harus detail ya, ngeliat rumus-rumus. Jadi Y sebelumnya adalah 1 ditambah 1 sama dengan 2. Berarti sudah didapat nilai yang baru. Nilai P-nya 2, X-nya 1, Y-nya sama dengan 2. Lakukan terus perhitungan algoritmanya hingga sampai, ingat tuh kondisinya berbeda. Untuk yang M lebih dari 1, yang dicari adalah nilai Y-nya. Kalau sebelumnya kan perhitungan berhenti kalau nilai X-nya lebih besar daripada X akhir atau X2. Berarti kalau ini akan berhenti kalau Y-nya nilainya itu lebih besar dari sama dengan Y2. Nah, Y2 di sini kan adalah 7. Berarti kondisi perhitungan itu akan berhenti kalau nanti nilai Y-nya itu sudah memenuhi kriteria 7 atau lebih besar dari 7. Nah, di sini kan nanti terakhir sudah terlihat Y-nya sama dengan 7.
Nanti nilai P-nya sudah didapat 4, X-nya 5. Berarti untuk perhitungannya berhenti sampai sini. Sama setelah mendapatkan semua titik nilai X dan Y-nya, dimasukkan saja ke dalam sebuah sumbu koordinat. Piksel-pikselnya dimasukkan, maka akan terbentuk sebuah garis seperti itu. Nah, ini merupakan algoritma dari garis. Nah, kita akan lanjut untuk algoritma pembentuk lingkaran. Untuk konsepnya sendiri, nanti kita akan membuat sebuah lingkaran di mana ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu ada titik pusatnya. Ini merupakan titik pusatnya ya. Nah, ini merupakan titik pusat. Lalu ada jari-jari, ini jari-jarinya dari antara titik pusat sampai nilai B-nya. Itu adalah jari-jarinya atau radius. Lalu nanti mungkin kalau untuk warna itu merupakan opsionalnya, tebal garis tepi itu merupakan opsional. Jadi yang paling penting itu utama adalah nilai dari titik pusat dan jari-jarinya. Oke, berbeda di dalam kuadran garis. Untuk lingkaran sendiri, itu konsep kuadrannya itu dia ada 8 kuadran. Kalau garis kan tadi ada 4 kuadran. Sedangkan kalau untuk gambar 2 dimensi di koordinat kartesius, membuat sebuah lingkaran itu dia ada dibagi menjadi 8 kuadran. Di mana di sini yang harus kita ingat-ingat, untuk nilai kuadran 1, itu nilai X-nya positif. Untuk kuadran 2, untuk nilai Y dan X-nya itu ditukar. Jadi nilainya Y, X. Lalu untuk kuadran ketiga, nilainya adalah Y, min X. Untuk kuadran 4, nilainya adalah X, min Y. Sampai nanti kuadran 8, min X, Y. Jadi untuk kuadran ini nantinya akan menggunakan kayak pencerminan seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya ini untuk algoritma pembentuk lingkaran di kuadran pertama. Nah, prosesnya kita melakukan dulu untuk lingkaran ada di kuadran pertama, di mana untuk algoritma lingkaran Bresenham, untuk diketahui lagi, untuk lingkaran itu hanya menggunakan algoritma Bresenham, berbeda dengan kalau ingin membuat garis. Kalau garis kan banyak untuk algoritma yang digunakan. Tetapi kalau untuk lingkaran hanya menggunakan algoritma Bresenham saja. Jadi di sini kita akan membahas tentang algoritma Bresenham dalam membentuk sebuah lingkaran. Nah, di sini untuk algoritma lingkaran Bresenham itu memerlukan penggambaran titik-titik lingkaran itu hanya pada kuadran pertama saja. Jadi sebenarnya kalau untuk gambar lingkaran itu gampang. Kita hanya melakukan perhitungan di kuadran pertama saja. Nanti untuk kuadran 2 sampai 8 itu nanti ada melakukannya menggunakan teknik pencerminan. Nah, seperti dijelaskan, untuk sedangkan titik-titik pada kuadran lain dapat diperoleh dengan pencerminan titik-titik pada kuadran pertama. Nah, contohnya ini. Di sini nanti ada pencerminan diagonal maupun horizontal. Di sini nilai selanjutnya itu digunakan menggunakan teknik pencerminan, di mana teknik pencerminannya itu digunakan agar menghemat proses perhitungan, jadinya nanti waktu komputasinya itu lebih optimal, di mana teknik pencerminan diagonal itu digunakan untuk mencari nilai kuadran 2. Nah, kita sudah dapat untuk kuadran 1 misalnya nanti kuadran 1 dilakukan perhitungan. Nah, untuk kuadran 2-nya itu hanya dilakukan pencerminan diagonal saja, di mana nantinya nilai X dan Y-nya ditukar. Jadi nilai X yang di kuadran 1 berarti menjadi nilai Y di kuadran 2. Nilai Y di kuadran 1 berarti menjadi nilai X di kuadran 2, seperti itu. Itu untuk konsep pencerminan diagonal. Lalu ada lagi untuk konsep pencerminan vertikal, di mana misalnya nanti kita sudah dapat nilai kuadran 1 dan kuadran 2, dan untuk mencari nilai dari kuadran 3 dan 4, itu kita hanya menggunakan pencerminan vertikal saja untuk mencari nilai ketiga dan keempat. Nah, untuk mencari nilai 4 kuadran selanjutnya,
udah didapat nilai kuadran 1, 2, maupun kuadran 3 dan 4, itu nanti kita akan melanjutkan menggunakan teknik pencerminan horizontal agar mendapatkan hasil nanti kuadran 5, 6, 7, maupun 8. Oke, ini merupakan langkah-langkahnya pembentuk lingkaran Bresenham. Yang pertama itu kita harus tentukan dulu jari-jarinya, pusat lingkaran, dan titik awalnya, di mana jari-jari simbolnya itu adalah R, pusat lingkaran XCC, di mana biasanya kalau untuk kasusnya di titik pusat lingkarannya di 0,0, untuk X1-nya itu nilainya 0, untuk Y1 itu nilainya sama dengan nilai jari-jari. Ingat, untuk kasus titik pusat lingkaran, untuk X1-nya itu sama dengan 0, untuk Y1-nya sama dengan nilai jari-jari. Nah, lalu yang kedua, dihitung untuk nilai P1-nya, di mana P1-nya itu sama dengan 1 min R, atau 1 dikurang jari-jari. Ini kalau kasusnya titik pusat di lingkarannya itu 0,0. Lalu setelah itu dilakukan sama. Untuk melakukan penambahan titiknya, itu menggunakan aturan dengan mengecek kondisi nilai P-nya. Dan proses itu nantinya akan berhenti selama X-nya itu lebih dari Y, itu akan berhenti. Tapi kalau nilai X-nya masih kurang dari nilai Y-nya itu, berarti dia akan terus melakukan proses perhitungan. Contoh, misalnya kita menggunakan kondisi, nanti ada kondisi. Kan pertama sudah didapat nilai hitung P1-nya. Berarti kita lihat nilai P-nya. Kalau P-nya lebih dari besar sama dengan 0, kita lakukan proses yang ini, proses perhitungan yang ini. Kalau nanti didapat nilai P-nya itu kurang dari 0, kita lakukan proses perhitungan dengan rumus yang ini. Ingat yang tadi, proses ini akan terus dilakukan perhitungannya selama nilai X-nya itu kurang dari Y. Kalau nanti didapat nilai X-nya itu sudah lebih besar dari Y, berarti proses perhitungannya berhenti. Seperti itu. Nanti kita akan jelaskan menggunakan soal ada. Lalu yang terakhir, cari titik-titik kuadran selanjutnya dengan metode pencerminan titik yang telah didapat. Jadi rumus yang tadi itu untuk mencari nilai titik kuadran pertama saja. Nah, untuk nilai yang kuadran 2 atau sampai 8 itu melakukan teknik pencerminan, di mana di sini ini untuk kasus lingkaran dengan titik tengah 0,0 ya. Pencerminan titik diagonal untuk kuadran 2 nanti nilai X dan Y-nya itu bakal ditukar dari nilai kuadran 1. Dan urutannya juga ditukar, jadi nanti dari nilai yang dari bawah ke atas. Nah, untuk yang pencerminan vertikal, kuadran 3 dan 4 nantinya, untuk kondisinya, untuk nilai Y-nya dikali min 1, sedangkan untuk pencerminan horizontal, kuadran 5 sampai 8 itu nanti nilai X-nya yang dikali min 1. Itu tadi yang titik pusat lingkarannya di 0,0. Ada lagi nanti ada kasus, misalnya titik pusatnya itu bukan di 0,0. Nah, kalau kondisinya seperti itu, berarti caranya nanti titik 0,0-nya itu diubah, dikonversi. Jadinya nanti untuk menghasilkan lingkaran dengan titik pusat selain 0,0, itu nanti dilakukan penambahan manual setelah semua hasil kuadrannya didapat. Mungkin untuk lebih jelasnya, kita langsung lihat ke soal. Sorry. Untuk Excel-nya sudah terlihat semua? Nilai Excel-nya, file Excel-nya sudah terlihat kan ya? Oke, kita lanjut. Yang di sini kita coba mengerjakan untuk titik pusat di lingkaran. Titik pusatnya sampai di 0,0. Nah, di sini diketahui soalnya titik pusat lingkarannya 0,0,
dan jari-jari lingkarannya adalah 10. Kita suruh membuat tabel perhitungan menggunakan algoritma X6. Kita ketahui dulu X1-nya itu sama dengan 0. Di titik pusat negara 0,0, X1-nya itu pasti selalu 0. Y1-nya sama dengan R atau jari-jari. Jari-jari sudah diketahui di soal itu adalah 10. Jadi Y1 sama dengan 10. Jadi dapat X1 0, Y1 10. Pertama kita cari nilai, berarti langkah kedua kita cari nilai P-nya, P1-nya. Di sebelah kiri sudah saya taruh ya, berarti langkah kedua adalah menghitung nilai P1-nya. Nilai P1 sama dengan 1 min R. Pertama, kita fokus ke dalam kuadran 1 terlebih dahulu. Di sini ada nilai K, P, S, dan Y. Tapi yang kalian fokuskan adalah nilai untuk yang kuadran 1-nya ya, nilai P, S-nya saja. Sedangkan kalau untuk K ini hanya nilai konstanta, jadi biar untuk mengurutkan berapa kali perulangan atau proses yang kita kerjakan. Ini tidak terlalu difokuskan, yang difokuskan nilai P, S, dan Y-nya. Nah, kita lihat untuk nilai yang pertama atau 0, hanya kita pakai 0 karena kita kan mencari nilai P1 untuk kan 0 berarti kan P-nya 0, indeks 0, itu kan belum ada, berarti kita isi dulu. Untuk nilai X-nya kita pakai nilai tadi, Y satunya adalah 10. Jadi untuk yang kuadran pertama yang kita masukkan ke tabel adalah nilai X1 dan nilai Y1 saja. Nilai P-nya tidak ada karena nilai P-nya belum kita cari. Nah, baru yang kedua, yang pertama itu kita mencari nilai P1-nya, di mana rumusnya adalah 1 min R. Berarti untuk P1 sama dengan min 9. Min 9 didapat dari 1 dikurang R, berarti adalah 10. Berarti min 9. Nah, itu dicek nilai P-nya. Sama ya, seperti tes pertama dari cek. Di sini P-nya min 9. Berarti kondisinya P-nya itu adalah kurang dari 0. Berarti menggunakan rumus X. P kurang dari 0, berarti untuk mencari nilai X-nya menggunakan X sebelumnya ditambah 1, Y sama dengan Y sebelumnya, P barunya nanti dipakai menggunakan P sebelumnya ditambah 2X. Berarti kita cari nilai X-nya itu X sebelumnya ditambah dengan 1. X sebelumnya adalah 0. Ditambah 1 berarti sama dengan 1. Di Excel ini juga sudah saya lebih ditambah lagi. Lalu untuk Y-nya itu tidak berubah karena untuk P kurang dari 0 itu Y-nya sama dengan Y kali 1 itu Y sebelumnya. Berarti Y-nya sebelumnya 10, berarti Y-nya tidak berubah. Berarti sudah didapat nilainya min 9, X-nya 1, Y-nya 10. Lalu kita cek kondisinya nilai X dan Y-nya. Apakah X kurang dari Y? Kalau X-nya masih kurang dari Y, kita masih melanjutkan prosesnya. Nah, karena ini kan X-nya 1, Y-nya 10, itu masih melanjutkan prosesnya. Maka tetap dilanjutkan prosesnya. Berarti kita mencari nilai P2-nya. Nah, untuk P2-nya tidak menggunakan rumus P1 lagi. Atau menggunakan rumus 1 minusnya, tetapi menggunakan rumus yang kondisi ini. Karena P sebelumnya adalah min 9, berarti kita menggunakan mencari nilai P barunya memakai kondisi yang P kurang dari 0. Yaitu ini. P baru sama dengan P sebelumnya ditambah 2X tambah 1. Nanti didapat hasilnya adalah min 6. Dicari juga nilai 2-nya dari 6-nya. Berarti sekarang kita mencari nilai X-nya itu dari nilai P, yaitu 6. X-nya berarti memakai rumus ini karena min masih kurang dari 0. X-nya sama dengan X ditambah 1. X sebelumnya 1 ditambah 1 2. Y-nya berarti tidak berubah lagi karena Y-nya sama dengan
X-nya sampai kalian cari nilai titik P-nya, X-nya, sampai nanti kondisinya itu X-nya itu kurang dari Y. Nah, di sini nanti terakhir akan didapat nilai X-nya itu sama dengan 7, Y-nya sama dengan 7. Karena X-nya 7, Y sama dengan 7, dia kan tidak memenuhi aturan X kurang dari Y ya. Ini kan aturannya berarti X-nya sama dengan Y. Karena tidak memenuhi aturan, berarti perhitungan berarti. Nah, udah didapat nilai kuadran 1. Untuk kuadran 2-nya, tinggal hanya teknik pencerminan dibalikan saja atau ditukar dari nilai X, Y di kuadran 1. Kita lihat. Nilai X di kuadran 1 itu menjadi nilai Y di kuadran 2. Tetapi dibalik dari atas menjadi ke bawah. Jadi nilainya dari yang nilai X ke bawah ini 0, urutannya ke atas. Sama nilai Y di kuadran 1 itu ditaruhnya di nilai X kuadran 2, urutannya dibalik. Jadi nilai yang tadi di atasnya 10 untuk di kuadran 1, untuk di kuadran 2 menjadi nilai X, tetapi nilai itu ditaruh di bawah. Itu dapat nilai kuadran 1 dan nilai kuadran 2, maka kita cari nilai kuadran 3-nya. Di sini sudah saya beritahukan keterangan juga, untuk nilai X Y kuadran 3 itu dilihat dari nilai X Y kuadran 1, di mana nanti ditukar nilai X dan Y-nya. Jadi untuk 3 ini dilihatnya dari kuadran 1. 3 dilihat dari kuadran 1, ditukar nilainya, di mana di nilai X ini intinya jadi nilai Y kuadran 3. Nah, kalau yang untuk ini tidak usah diputar posisinya atas bawah, tapi sama hanya diputar aja nilai X-nya menjadi nilai Y, nilai Y-nya menjadi nilai X. Dengan syarat satu lagi, untuk nilai Y-nya itu untuk kuadran 3 dan 4 itu dikali min 1. Jadi nanti nilai Y ini dikalikan kita dapat hasilnya seperti ini. Lalu yang kedua, untuk nilai kuadran 4 itu dilihat dari kuadran 2. Tadi yang 3 dilihat dari kuadran 1, yang 4 dilihatnya dari kuadran 2. Yang 4 dilihat dari kuadran 2, sama ditukar saja nilainya dari nilai X-nya menjadi nilai Y di kuadran 4, sama nilai Y-nya menjadi nilai X di kuadran 4. Nah, syaratnya satu lagi, untuk kuadran 3 dan 4 saja, hanya untuk kuadran 3 dan 4, itu untuk nilai Y-nya dikali min 1. Nanti didapat itu dapat nilai kuadran 1, kuadran 2, 3, maupun 4. Setelah itu untuk cari 5 sampai 8, untuk syaratnya itu nanti nilai X-nya yang akan dikali min 1. Kalau untuk 3 dan 4 kan nilai Y-nya 1. Nanti kuadran 5 sampai 8 itu nilai X-nya dikali min 1. Di mana untuk nilai X Y kuadran 5 itu dilihat dari nilai X Y kuadran 4. Jadi untuk 5 ini saya juga sudah warnakan, untuk 5 itu nantinya dilihat dari 4, 4 nanti ditukar urutannya. Kalau yang ini hanya ditukar saja urutan atas bawah, tidak ditukar nilai X Y-nya. Jadi nilai X di kuadran 4 yang di bawah itu menjadi di atas. Oke. Untuk ini juga yang nilai Y di kuadran 4 yang atas itu menjadi di bawah. Dengan syarat nilai X-nya dikali min 1. Jadi sekarang untuk kuadran 5 X-nya yang dikali min 1. Nomor kuadran 6 juga sama, itu dilihatnya dari kuadran 3 untuk nilai X-nya, di mana X-nya ditukar saja dari posisinya saja, dari atas berarti menjadi ke bawah. Dan untuk nilai X-nya dikali dengan min 1. Kita sudah warnai juga, jadi kuadran 6 nanti dilihat dari kuadran 3. Jadi prosesnya dari nilai X ke bawah. Dan untuk nilai X-nya dikali dengan min 1. Kuadran 7 dilihat dari kuadran 2. Maka posisinya dibuka dari atas ke
bawah dan nilai X-nya dikali min 1. Kita juga dapat kuadran 8 juga sama, dilihat catatannya dengan kuadran 1. Ini saja posisinya, jadi tidak menghitung lagi, kita hanya melakukan proses pencerminan saja. Maka ingat nilai X-nya dikali dengan min 1. Didapat hasilnya kuadran 1 sampai 8. Untuk membuktikannya, kita masukkan ke dalam Excel tunggu koordinat ini. Saya membuat koordinat ya. Nanti dimasukkan titik-titiknya saja, nanti didapat hasilnya sebuah gambar lingkaran. Dan itu untuk di titik pusat lingkaran 0,0. Gimana kalau titik lingkarannya bukan 0,0 atau titiknya misalnya diketahui seperti ini yaitu 2,1. Sebenarnya caranya sama. Kita tetap mencari dulu untuk nilai titik-titik yang ada di 0,0. Sudah didapat nilai 0,0, misal contoh seperti ini, didapat nilainya nanti hasilnya yang ini ya, yang diwarnain, ini adalah hasil nilai X dan Y di titik pusatnya 0,0. Sudah didapat ya titik setiap nilai X ini sampai kuadran 8, nanti untuk yang di 2,1-nya hanya tinggal tambahkan saja dari nilai X sebelumnya. Ini kan nilai X sebelumnya ada di titik pusat, lalu yang ditanyakan adalah titik yang 2,1. Tambahkan lagi tinggal X-nya. X-nya. Ini kan adalah untuk kuadran 1 ya. Untuk cara mencari nilai kuadran 1 sama seperti yang di titik pusatnya. P dulu, X-nya, nilainya. Sudah didapat semuanya. Nah, untuk nilai X-nya sudah didapat, nilai X-nya adalah 0, Y-nya 10 untuk titik pusat 0,0, berarti untuk di titiknya di 2,1 hanya tambahkan saja. Jadi nilai X-nya 0, kami mencari nilai titiknya X-nya 2, X-nya 2, Y-nya 1. Jadi nilai X-nya ini nanti ditambah saja 2. Jadi 0 ditambah dengan 2. 10 ditambah dengan 1. X-nya 2, berarti titik barunya adalah 2 dan 2. Jadi untuk titik pusatnya hanya menambahkan saja dengan titik baru. Jadi 1, 10, nanti ditambahkan 1 ditambah 2 kan 3. 10 ditambah 1, 3. Sampai nanti titik kuadran 8. Jadi itu untuk mencari titik misalnya tidak di titik pusat lingkaran. Jadi 2 kali. Nanti yang untuk titik yang ditanyakannya itu hanya tinggal menambahkan saja dari nilai X pada titik pusat lingkaran. Kalau kita masukkan ke dalam sebuah gambar, nanti akan terlihat ya. Ini yang hijau ini adalah yang di titik pusat. Yang kuning ini adalah nilai dari titik-titik yang ditanyakan itu 2,1. Jadi terlihat terbiasa. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan?